Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah dan saya banggakan, hari ini kita akan belajar tentang sejarah atau kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud adalah anak cucu dari Nabi Nuh alaihi salam, yaitu dari ayah yang bernama Sam bin Nuh. Nabi Nuh adalah sosok nabi dan rasul yang sangat bekerja keras, sangat sabar, gigih pendirian, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Hud untuk mengajak umatnya yang tidak mau menyembah kepada Allah, yang selalu menyembah selain Allah, menyembah berhala-berhala, diajak oleh Nabi Hud untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Nabi Hud bernama Ad yang terletak di wilayah Al-Ahqaf, Yaman. Kaum Nabi Hud terkenal sebagai kaum yang memiliki badan yang besar, memiliki kekuatan, berkemajuan dalam kehidupannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan kaum Ad pandai untuk membuat rumah, bangunan, benteng-benteng dari batu-batuan, karena mereka terletak tidak jauh dari pegunungan. Maka keistimewaan yang dia miliki mampu menciptakan gunung sebagai rumah-rumah mereka, gunung batu-batuan sebagai benteng atau bangunan-bangunan yang indah. Dalam bidang yang lain, dalam pertanian misalkan, kaum Hud juga sangat bagus. Lah dari semua ini, kehebatan yang dia miliki, kekuatan yang dia bisai, kesuksesan yang dia miliki membuat mereka sombong dan tidak mau menyembah kepada zat yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah mereka menyembah berhala-berhala. Ada di antara berhala-berhala yang disembah oleh kaum Hud, kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Ada yang bernama Samud, Sod, dan Hara. Itu nama-nama berhala yang selalu mereka gunakan untuk sesembahan mereka, untuk mereka mintai pertolongan. Anak-anakku semua yang solih-solihah, Nabi Hud alaihi salam
berdakwah mulai dari siang sampai malam, tidak pernah berhenti. Bahkan Nabi Hud tidak pernah mengeluh kepada Allah dengan kesusahan. Nabi Hud mengajak kaum Ad untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi setelah beberapa kali peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaum Ad, tidak diterima oleh kaum Ad. Ajakan Nabi Nuh tidak diterima oleh kaum Ad, ditolak oleh kaum Ad. Maka Nabi Hud alaihissalam berdoa kepada Allah agar kaumnya diberi oleh Allah sesuai kehendak Allah. Artinya semua dipasrahkan kepada Allah, karena Nabi Hud tidak mampu untuk mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Hud alaihi salam. Allah menghadirkan kepada kaum Ad musim kemarau yang berkepanjangan. Ada yang mengatakan 3 tahun lamanya. Akan tetapi mereka masih tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu malam malaikat mendatangi Nabi Hud alaihi salam, memberitahu kepada Nabi Hud bahwa azab Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera datang. Mereka berpesan agar Nabi Hud dan para pengikutnya meninggalkan perkampungan untuk pergi menuju Hadratul Mekah. Pada saat kaum Ad menyiapkan sesaji untuk berhala-berhala mereka, maka muncullah awan hitam di langit yang sangat gelap. Kaum Ad justru bersorak gembira karena mereka menyangka akan turun hujan. Nabi Hud dan pengikutnya segera meninggalkan kampung halamannya. Nabi Hud dan pengikutnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selamat dari bahaya. Maka datanglah angin topan yang sangat dahsyat serta petir yang membinasakan siapa saja yang selama 7 hari tanpa berhenti. Dari kisah Nabi Hud ini kita dapat memperoleh pelajaran bahwa kaum Ad mati karena kesombongannya. Nabi Hud selamat beserta pengikutnya. Maka kita dilarang untuk memiliki sifat sombong, angkuh, apabila kita merasa bahwa diri kita paling kaya, diri kita paling hebat, diri kita paling dan paling yang lainnya. Maka hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak-anakku kisah tentang kaum Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad. Mudah-mudahan kita bisa memetik apa yang terkandung dalam sejarah tadi, sejarah para nabi dalam mendakwahkan ajaran agama Allah, dan bagaimana pengikutnya disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita
dan dijauhkan oleh Allah dari golongan-golongan yang mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.